Bab 1431. Siapa yang menindas keluarga yang? Mendengar suara ini, semua orang di lapangan terkejut. Siapa ini? Mileye juga mendengarkan. Dia melihat ke langit yang dalam. Suara itu familiar, tapi dia tidak ingat siapa itu. Di kejauhan, petinggi surgawi menyipitkan matanya. Ini dia. Kekuatan di belakang Mileye akhirnya muncul. Anihu menatap Akademi Gaidao dan mengerutkan kening. Aku tidak merasakan napasnya. Pada saat yang sama, Herman Xiao, klan Xiao, berkata dengan suara yang dalam, orang belum datang, tetapi suara itu datang lebih dulu. Anihu berkata dengan lembut, sepertinya kamu bukan orang yang mudah dihadapi. Herman Xiao berkata dengan suara lemah, lebih baik tingkatkan kesulitannya, kalau tidak kali ini akan terlalu membosankan. Anihu tertawa dan berkata, sungguh. Mereka penasaran dengan kekuatan di balik Mileye, tapi mereka tidak takut sama sekali. Apa kamu sedang bercanda? Ada puluhan master berkumpul di sini. Apakah mereka perlu takut? Pada saat itu, Benili tiba-tiba berkata dengan suara kejam, siapapun dia, bunuh Mileye dulu. Saat suara itu jatuh, dia langsung menuju ke Mileye di kejauhan. Sekarang Mileye berada di akhir hidupnya, dan ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Segera, di bawah pengawasan semua orang, Benili mendatangi Mileye, lalu memukulnya dengan tinju. Pada saat ini, Mileye tidak dapat melawan karena dia telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Dia hanya bisa melihat pukulan itu menghantamnya. Pada saat itu, pedangnya, Ether, tiba-tiba bergetar hebat. Suara pedang Tao mengguncang dunia. Pada saat yang sama, ruang di depan Mileye tiba-tiba terbuka. Saat berikutnya, seorang wanita keluar. Wanita itu mengenakan jubah putih dengan labu anggur tergantung di pinggangnya. Dengan penampilan wanita ini, mata semua orang tertuju padanya. Siapa ini? Saat Mileye melihat wanita itu, dia tersenyum dan berkata, Lydia. Ini juga Lydia. Tapi bukan wanita bergaun polos. Saat ini, Benili datang di belakang wanita itu. Benili menatap wanita yang baru saja muncul, dan berkata dengan muram, kamu juga. Ketika suara itu jatuh, dia meninju wanita itu dengan tangan kirinya. Namun, pada saat berikutnya, dia tertegun. Tidak hanya Benili yang tercengang, tetapi semua orang di lapangan juga tercengang. Karena entah kapan, sebuah tangan seputih batu giok mencengkeram leher Benili. Ini adalah tangan wanita berbaju putih. Tidak ada yang melihat bagaimana wanita berjubah putih itu melakukannya. Bahkan Benili terperanjat saat ini. Bagaimana dia tertangkap? Wanita berjubah putih memandang Benili, dan dia perlahan mengangkat Benili seperti ayam. Matanya merah. Sampah macam apa kamu? Pada saat ini, semua orang di lapangan tercengang. Dan pada saat ini, para penguasa dunia Sahaloka dan orang-orang kuat lainnya menjadi bermartabat dalam sekejap. Beraninya seorang master yang kembali ke tempat yang sama tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan wanita ini. Yang paling putus asa adalah Benili. Dia ingin melawan, tetapi pada saat ini, semua kekuatannya sepertinya menghilang, dan dia tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat ini, tangan kanan wanita berjubah putih itu bergerak dengan lembut. Klik. Retak tulang terdengar dari lapangan. Kemudian, di bawah pengawasan semua orang, kepala Benili langsung diambil olehnya. Pada saat berikutnya, dia melemparkan kepala Benili ke kanan. Bang! Di kejauhan, seorang master yang telah kembali ke satu tempat belum bereaksi, tetapi semua jiwa spiritual yang terkena langsung oleh kepala ini telah musnah. Pembunuhan instan.
Bunuh dua master dalam sekejap. Saat ini, petinggi surgawi dan yang lainnya akhirnya mengubah penampilan mereka. Pada saat ini, mereka tampaknya menyadari keseriusan masalah ini. Ini seperti membunuh ayam. Wanita berbaju putih tidak menembak lagi, tetapi menoleh ke arah Mileye yang menyeringai, "Aku sekarat." Saat ini, dia merasa sangat lemah di alam ilusi, terutama di jiwa. Kekuatan garis darah bagus, karena dia menemukan bahwa meskipun dia membakar kekuatan garis darah, itu sia-sia. Bahkan dia tidak bisa membunuh darahnya sendiri. Harus mengatakan, itu membuatnya merasa sedikit omong kosong. Apa yang bisa dilakukan dengan darahnya? Apa itu? Wanita berjubah putih memandang Mileye, dan air mata tiba-tiba mengalir di matanya. "Denganku, bagaimana kamu bisa mati?" Dengan itu, dia meletakkan tangan kanannya dengan lembut di bahu Mileye. Pada saat berikutnya, kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Mileye. Bersamaan dengan itu, dengan gerakan tangan kanannya, pedang penakluk jiwa muncul di tangannya. Dia melihat pedang penakluk jiwa, lalu menusukkannya ke dada Mileye. Bang! Bunuh jiwa dengan pedang. Jiwa Mileye yang seharusnya menghilang, ditekan oleh kekuatannya dan pedang penakluk jiwa. Wanita berjubah putih memandang Mileye dan berkata, "Kamu harus make up." Setelah itu, dia menoleh ke petinggi surgawi dan yang lainnya, dan berkata dengan muram, "Kakakku alam ilusi lemah, kalian masih tidak datang." Ketika suara itu jatuh, dia meninju. 100 kaki jauhnya, seorang master yang kembali ke wilayah yang sama tiba-tiba mati di tempat. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan membatu. Saat ini, martabat di mata petinggi surgawi dan lainnya telah berubah menjadi ketakutan. Dengan pukulan seperti itu, master dari orang kuat yang kembali itu langsung terbunuh. Itu Alam Guyi, master paling kuat di dunia. Tidak hanya petinggi surgawi dan lainnya, Dewa kuno Bima Yuan yang saat ini bersembunyi di kegelapan juga cuek. Bima menelan ludah. Dia menatap Mileye dan berkata dengan suara bergetar, "Adik tuan muda Ye ini, adalah semua dewa ini." Di sisi lain, dewa kegelapan dan lainnya terdiam saat ini. Khususnya Lohu dan Akuma yang kini berkeringat. Saat itu, mereka ingin membunuh Mileye dan mendapatkan kitab Taoisme. Jika alam asli membunuh Mileye, mereka tidak berani memikirkan konsekuensinya. Lena Chi memandangi Mileye yang lemah dari alam ilusi di kejauhan dan berkata dengan suara lembut, "Aku masih meremehkannya." Bukan hanya dia, tapi semua orang meremehkan orang-orang di belakang Mileye. Di kejauhan, setelah wanita berjubah putih itu membunuh Master Alam Guyi dengan kepalan tangan, dia bergerak dengan tangan kanannya, dan jiwa Master langsung ditangkap olehnya. Kemudian, dia berbalik dan meletakkan roh Dao di depan Mileye, hisap. Mileye. Pada saat ini, petinggi surgawi di kejauhan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Yang mulia, masalah antara kami dan Tuan Muda Ye adalah salah paham." Wanita berjubah putih itu tiba-tiba berbalik. Detik berikutnya, dia tiba-tiba muncul di hadapan petinggi surgawi. Mata petinggi surgawi tiba-tiba menciut. Dia belum menanggapi. Wanita berjubah putih itu meninju wajahnya. Bang! Kepala petinggi surgawi pecah seperti semangka. Wanita berjubah putih itu mencengkeram jiwa petinggi surgawi dan berkata, "Ini juga salah paham." Arwah petinggi surgawi menatap wanita berjubah putih itu, "Siapa kamu?" Wanita berjubah putih itu tidak menjawab petinggi surgawi. Dia mengirim jiwa petinggi surgawi ke Mileye dan berkata, "Hisap." Mileye. Petinggi surgawi tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri, lucu. Alam asli konyol. Untuk waktu yang lama,
Tujuannya adalah untuk berurusan dengan orang-orang di belakang Mileye. Pada saat ini, dia menyadari betapa konyolnya idenya. Orang di depannya pasti jauh melampaui alam Guyi, bahkan mencapai alam yang bahkan dia tidak tahu. Alasan mengapa orang-orang di belakang Mileye tidak ada di alam semesta ini adalah karena mereka terlalu kuat dan dunia terlalu lemah. Orang-orang meremehkan untuk bermain di dunia ini. Bagus. Kami akan bekerja sama untuk memaksa orang lain kembali. Apa itu kematian? Dia baru saja meninggal. Pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba datang dari langit. Tuan, apakah alam asli perlu begitu kejam? Mendengar itu, petinggi surgawi tiba-tiba mendongak. Ada dua lelaki tua berdiri di langit. Satu orang memakai jubah putih, satu orang memakai jubah hitam. Dua dewa kegelapan, Yin dan Yang. Ketika melihat kedua orang tersebut, petinggi surgawi yang sudah menyerah, tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini, dia melihat harapan. Yin dan Yang. Kedua orang ini telah mencapai puncak reunifikasi puluhan ribu tahun yang lalu. Adapun saat ini, kekuatan keduanya tak terduga, dan bahkan dia tidak tahu seberapa dalam mereka. Pada saat ini, wanita berjubah putih itu memandang ke arah dua dewa, Yin dan Yang. Di antara mereka, lelaki tua berjubah putih memandangi wanita berjubah putih, jangan begitu menindas orang. Sebuah sarkasme muncul di sudut mulut wanita berjubah putih itu, terlalu menindas. Biar kutunjukkan kepadamu apa itu tipuan yang terlalu banyak. Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di langit, wajah dua dewa Yin dan Yang sangat berubah, dan tetua berjubah putih yang menjadi pemimpinnya langsung memukulnya. Seluruh langit berbintang bergetar dengan pukulan ini, seolah-olah akan pecah. Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, wanita berbaju putih itu tiba-tiba meninju. Bang! Di mata semua orang, kesaktian tetua berjubah putih itu tiba-tiba menghilang. Pada saat yang sama, tetua berjubah putih itu langsung dikejutkan dari jarak puluhan ribu kaki, dan begitu berhenti, tubuh fisik langsung pecah, hanya menyisakan jiwa. Pada saat yang sama, wanita berjubah putih itu membuat pukulan lagi, tapi kali ini, dia mengarahkan ke tetua berjubah hitam di sisi lain. Tetua berjubah hitam belum bereaksi, dan tubuh fisik langsung hancur. Pembunuhan instan. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan membatu. Petinggi surgawi di bawah ini putus asa. Alam asli benar-benar putus asa. Kedua dewa Yin dan Yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan wanita ini. Seberapa kuat wanita ini? Wanita berjubah putih itu langsung membawa jiwa dua dewa Yin dan Yang ke Mileye. Dia memandang Mileye dan berkata dengan suara lembut, "Hisap, penuhi." Mileye. Saat Mileye tertegun, wanita berjubah putih itu berkata padanya, "Jangan kaget. Hisap." Melihat adegan ini, semua penonton terlihat sangat aneh. Wanita ini pemarah seperti gunung berapi saat menghadapi orang lain, tapi lembut seperti air saat menghadapi Mileye. Mileye ragu-ragu, lalu menatap jiwa petinggi surgawi. Petinggi surgawi menatap Mileye dengan sedikit kepahitan. "Mileye, orang di belakangmu sangat hebat, mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya?" Mileye menatap petinggi surgawi dan berkata, "Aku bilang bahwa aku adalah putra alam 9 dimensi, putra pilihan surgawi. Apakah kalian percaya?" Petinggi surgawi menoleh ke arah wanita berjubah putih itu. Wajah wanita berjubah putih itu tanpa ekspresi. "Apa arti dari 9 dimensi putra pilihan surgawi? Kakak, jika kamu mau, aku akan mengalahkan 9 dimensi dan membiarkan kamu menjadi penguasa alam 9 dimensi." Mileye. Petinggi surgawi. Pada saat ini,
Nafas yang kuat tiba-tiba datang dari langit bintang yang jauh. Nafas yang kuat membuat seluruh langit berbintang bergetar. Melihat pemandangan ini, semua orang di lapangan memandang ke bintang-bintang yang dalam. Mata wanita berjubah putih sedikit menyempit, dan jarang ada jejak kesungguhan di matanya. Pada saat ini, petinggi surgawi tiba-tiba melihat ke langit berbintang yang dalam dan berkata dengan suara bergetar, "Itu pasti masterku. Apakah itu penguasa jurang kegelapan?" Penguasa jurang kegelapan. Mendengar kata-kata petinggi surgawi, harapan pun muncul di mata kedua dewa Yin dan Yang. Penguasa jurang kegelapan. Itu alam asli. Apalagi, itu sudah menjadi master penyatuan lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Di sisi lain, master dunia Sahaloka juga sedang heboh. Master top jurang kegelapan ada di sini. Ada harapan. Apakah kamu tidak melihat bahwa wanita tak terkalahkan berjubah putih terlihat sedikit serius? Jauh di langit berbintang, nafas semakin kuat, dan nafas tidak lebih lemah dari wanita berbaju putih. Pada saat ini, langit berbintang tiba-tiba terbuka, dan saat berikutnya, seorang wanita keluar. Wanita itu memegang pedang. Setelah wanita itu keluar, dia melihat orang-orang di bawah dan berkata, "Siapa yang menindas keluarga Yang?" Setiap orang bersambung.